Halo teman-teman, ketemu lagi sama kita. Saya Anggoro, saya Afu. Salam Kupi Perspektif. Bahas apa nih, Gu? Ya, apa ya? Sudah sekarang yang lagi pengen tahu itu istilah teman-teman yang suka menyilang ikan gupi itu kan. Mereka biasanya dengar banyak-banyak istilah kayak inbreed, crossbreed, line breed, Oh iya, F1. iya, iya. Wah, asik ini, asik. Kalau inbreed, line breed, crossbreed itu kan teknik breeding, namanya itu teknik breeding. Back cross, test cross itu bagian dari masih satu lingkup ya, masuk bab yang namanya teknik breeding. Teknik breeding. Pokoknya kalau teman-teman yang hobi piara ikan gupi ini, terutama yang suka untuk crossbreed katanya. Ya, crossbreed. Silang-silang itu. Ya. Jadi harus tahu istilah-istilah ini. Kita bahas satu-satu dulu ya. Ya. Crossbreed. Jadi menyilang ikan gupi. Ada yang bilang inbreed gitu. Inbreed itu artinya apa, Mas Anggoro? Inbreed itu perkawinan sekerabat dekat ataupun kerabat agak jauh, pokoknya masih ada hubungan kerabat, itu masih kategori inbreed. Jadi menurut saya kan ada inbreed sama line breed. Ya. Nah, kalau menurut saya line breed itu sebenarnya masih bagian dari inbreed. Ya. Inbreed karena mereka masih dalam satu hubungan, Ya, masih ada masuk hubungan kekerabatan gitu. Kekerabatan. Iya gitu, Gus. Kita kawinkan A sama B, terus dia punya anak, terus dikawinkan lagi, inbreed namanya. Ya. Oke. Kalau crossbreed? Kalau crossbreed itu ya perkawinan yang kalau dilihat dari sudut pandang kekerabatan, ya crossbreed itu perkawinan yang tidak ada hubungan kekerabatannya. Kalau dilihat dari sudut pandang jenis atau strain, crossbreed adalah persilangan antar dua jenis yang berbeda. Bisa dua jenis, bisa lebih, atau dua? Dua aja, jantan sama betina. Oh, pokoknya Ya, kalau jenisnya macam-macam. Misalkan jantan full red dikasih betina 5 atau 4 atau 8 tapi masing-masing beda jenis kan nggak apa-apa. Yang penting kan jantan sama betina, kok bener Bang? Oke. Pokoknya kalau bener nggak? Jantan sama betinanya berbeda jenis, crossbreed. Ya, crossbreed. Jantan sama betina satu jenis, namanya inbreed. Ya gitulah, enaknya gampang gitulah. Oke. Teman-teman mungkin kurang jelas. Biar nanti ya. sama teman-teman dipikir sendiri. Nanti kita akan zoom apa bagan yang seperti ini ya. Nanti kita sertakan di video. Jadi inbreed itu kan gini kok ya. Ya, kita misalkan punya satu jantan dengan dua betina A dan B gitu. Jadi ini induk teman-teman, ini indukan, satu jantan dua betina. Nah, F1-nya dibagi, anak dari betina A itu dikasih nama line A gitu ya, ya. Iya. Anakan betina B dikasih nama line B. Iya. Cuman antara line A sama line B ini kan masih ada hubungan kekerabatan sebenarnya. Iya, karena mereka Jantannya- jantannya istilahnya ayahnya sama gitu. Satu bapak gitu. Satu ya. bapak. Jadi untuk generasi kesekian kalau kita main line breed itu kan biasanya entah F ketiganya atau ke F4-nya Ya. itu kok ya, disilangkan kok ya antar Ya. line kok ya. Nah, jadi kalau teman-teman biasanya mendengar yang namanya line breed itu ya karena dia punya line A, line B. Dari ibunya A, ibunya B, terus kalau disilangkan antar line namanya line breed.
Kalau misalnya anakannya terus disilangkan balik lagi ke jantannya, bapaknya atau ibunya, namanya back cross. back cross. Ya. Jadi teman-teman juga jangan salah antara kan misalnya F1 keturunan 1 sama yang namanya batch. Oh iya ya. Projolan istilahnya itu, Ya. anakan. Kalau pakai istilah-istilah itu induk itu biasanya tulisannya itu pakai singkatan P, parental, parental. ya, induk. Nah, setelah itu ke bawah Anakannya itu anakannya F, filial. Kalau anakan pertama itu F1 batch 1. Ya, batch 1 itu batch itu kelahiran pertama, projolan ya. pertama. Jadi kalau dia misalnya kira-kira sebulan kemudian betinanya Projol lagi. melahirkan lagi, Ya. itu namanya batch 2, Batch 2. bukan F2 ya. Bukan Jadi F2. teman-teman jangan salah. Jadi kalau ini ya teman-teman ya, ini kan induk. Nah, misalkan si betina A ini punya keturunan ya. Semua keturunan dari betina A ini namanya F1. Entah itu projolan pertama, B1, projolan B1, kedua, B2. projolan ketiga itu masih disebut F1. Nah, projolan pertama, kedua, ketiga itu disebut batch gitu ya, Bu ya. Kalau anakannya batchnya udah besar, terus mereka kawin lagi, terus beranak lagi, itu baru bisa disebut F2. Anakan kedua. Di F2 ya gitu tadi teman-teman. Iya. Ada nanti Jadi, bisa ditulis F2 batch 1, F2 batch 3 dan seterusnya. Dan Oke. F2 dengan F2 namanya F3, ya gitu ya dan seterusnya gitu ya. Seterusnya. Jadi tadi untuk inbreed tadi ya ada line breed, terus ada back cross. back cross. Terus yang ada satu lagi yang namanya out cross. Out cross. Out udah pasti out itu keluar ya. Keluar dari line kita teman-teman. Kita ngambil line orang lain gitu ya, line breeder lain ya. Itulah kalau saya out cross itu gitu pengertiannya. Jadi bisa juga misalnya kita tadinya menyilang bluegrass tapi ngambil bluegrass dari punya orang, itu bisa disebut out cross. Ya, bisa. Bisa juga out cross itu misalnya bluegrass terus kita kawinkan dengan strain lain, jenis lain, bisa disebut out cross lagi. Bisa, tapi lebih tepatnya Crossbreed ya. Kawin Tapi masuk silang ya yang- kawin silang antar jenis. Beda jenis. Beda jenis. Ya. Oke. Oke lah teman-teman, ini sepertinya cukup. Oh ya aku, ini kan kita make satu jantan dua betina. Ya. Kalau misalkan setelah F1 per line-nya ini kita buat perpasang kan nggak apa-apa juga ya, gue. Itu sebuah ini aja apa namanya tambahan aja buat pilihan teman-teman yang mau belajar line breed ya gue. Iya. Jadi nggak harus dua line seperti ini, bisa Ya. nanti beberapa line ya tergantung tadi misalnya betinanya mau 3, 5 ya tergantung bisa aja. kemampuan teman-teman tadi, wadahnya mampu nggak, tempatnya mampu nggak, terus mampu nggak ngurus kalau lainnya banyak kan gitu, mampu nggak beliin pakan. Wah, jangan dikasih lumut aja kayak saya. Ya. Nanti kalau misalnya kurang jelas bisa kita sertakan fotonya tadi ya. Ya. Terus kayak ada menurut anggapan gitu, apakah itu mitos atau gimana? Katanya kalau ikan yang sering di inbreed itu nanti kualitasnya tambah jelek. Ya, Bener. kalau saya dulu pernah dapat ini pelajaran dari teman saya yang sekolah perikanan. Iya. Katanya inbreed itu benar menurunkan kualitas. Jadi efek ya kan yang paling berbahaya itu adalah ketika imunitas ikan itu menurun kalau sering di inbreed. Itu generasi berikutnya itu ringkih ya, mudah sakit.
mudah sakit, terus kemungkinan untuk cacat juga lebih besar. Ya, cacat. Biasanya ada Yang kalau bengkok atau ya, apa itu kan bengkok-bengkok kita gitu. sering melihat ya. Terus selain itu, ya kan, biasanya kemampuan, ya kan, kemampuan kalau ikan gupi itu langsung ini ya beranak gue ya. Kemampuan beranaknya itu biasanya menurun biasanya. Maksudnya kesuburannya, fertilitas dari betinanya, tingkat bukan produksinya. bukan kesuburannya. Ada yang namanya hatching rate. Hatching rate itu daya tetas telur, bukan kesuburannya. Kalau kadang-kadang ada yang kualitas berimbas, pembuahannya. ya kualitas pembuahannya itu kalau sering inbreed itu menurun Menurun. juga, iya menurun juga. Oke. Jadi teman-teman memang untuk inbreed itu kualitasnya bisa menurun, Ya bisa menurun. mengakibatkan ikan gampang sakit, terus bisa cacat. Cacat. Itu memang benar adanya. Tapi misalnya itu kan terkendala, misalnya saya cuma punya satu jantan, satu betina. Ya. Kalau misalnya teman-temannya dia punya satu jantan tapi 5 betina, Ya pinter-pinternya teman-teman ya, jangan dari 5 betina kalau dibuat 5 line, ya kan? Di F ketiga atau ke F4 ya wis harus segera di back cross kayak iya tadi. di back cross atau disilang antar line, jangan diteruskan satu garis ke bawah ke F berikutnya. Wah wis pasti itu Ya. rusak itu nanti ikannya. Jadi untuk masukan teman-teman, kalau misalnya punya betina lebih dari satu atau jantan lebih satu, sebaiknya dikawinkan terus dipisahkan. Secara tadi sudah disertakan gambarnya untuk line breeding Ya. tadi, terus kalau misalnya kurang jelas lagi bisa di back cross lagi Di ke back cross lagi. indukan sebelumnya. Itu untuk mempertahankan kualitas ikan tadi. Kualitas strainnya tadi. Tapi inbreed itu kok enggak, kalau kita lihat kekurangannya ya itu tadi ya. Tapi ada kelebihannya loh tuh. Oke. Iya. Nanti kita sambung lagi di part kedua ya. Oke, kita sambung lagi part kedua.